Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nolita Eka Putri, kelas 6A, jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal UTS dengan materi heap rule dengan 3 pola angka. Langsung saja, seperti pada video ini ada soal di mana pola 3 angka, yaitu pola pertama dengan angka 5, pola 2 dengan angka 0, dan pola 3 dengan angka 9. Lalu dari pola ini maka dibuatlah tabel penyelesaiannya atau kita buat tabelnya. Di mana ini tabel berasal dari ketiga pola, yaitu dari pola 1, pola 2, dan pola 3. Sesuaikan dengan dari soalnya. Lalu juga ada target, yaitu bernilai 1. Lalu dari soal diketahui bobot awal atau W1 sampai W25-nya yaitu sama dengan 0, B sama dengan 0, dan target sama dengan 1. Langsung saja kita penyelesaiannya, di mana pada langkah pertama yaitu kita selesaikan dengan proses pelatihan. Langkah pertama yaitu kita selesaikan dengan proses pelatihan. Di proses pelatihan ini ada tabel perubahan bobot atau bias dan juga ada tabel bobot atau bias akhir atau baru. Pertama, kita selesaikan dengan pembuatan tabel perubahan bobot atau bias, seperti yang tertera pada video ini. Pada pola 1 untuk menyelesaikan atau mencari nilai bobot atau dari tabel perubahan bobot bias ini yaitu dengan cara rumusnya yaitu X1 dikali dengan target. Seperti yang kita ketahui tadi, X1 dari tabel atau sebelumnya yaitu bernilai 1 dengan target dengan 1. Maka langsung saja kita masuk ke rumusnya yaitu X1 dikali target, yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1. Begitupun untuk penyelesaian langkah pada bobot selanjutnya sampai bobot 25 dan juga B-nya. Rumusnya sama, di mana X1 dikali target, di mana X1 yaitu 1 dikali dengan 1 sama dengan 1. Lalu 1 dikali 1 sama dengan 1. Pada bobot 2 yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikali 1 sama dengan 1, dan 1 dikali 1 sama dengan 1. Sampai dalam kirnya yaitu nilai B-nya yaitu 1 dikali 1, di mana B sama dengan 1 pada pola 1, dan pada pola 2 B sama dengan 1, dan pada pola 3 yaitu B sama dengan 1. Maka dapat dihasilkanlah dari tabel ini hasilnya yaitu seperti ini, di mana bobot 1 yaitu 1, bobot 2 itu ketiga pola yaitu 1, pada bobot 3 pada ketiga pola 1, pada bobot 4 pada ketiga pola yaitu sama dengan 1 keseluruhannya, sampai dengan B yaitu 1. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita selesaikan dengan proses. Lalu langkah selanjutnya setelah membuat tabel perubahan bobot atau bias, yaitu kita membuat tabel bobot atau bias baru. Seperti pada video terdapat tabel bobot atau bias baru, di mana terdapat bobot W1 sampai bobot W25 dan juga B. Lalu juga ada pola 1, 2, 3. Langsung saja dalam penyelesaiannya. 0 ini didapatkan berdasarkan dari soal, di mana diketahui tadi bobot awal dari W1 sampai W25 yaitu diketahui sama dengan 0. Lalu B juga diketahui sama dengan 0. Lalu langsung saja pada pola pertama untuk mencari bobot W1-nya yaitu rumusnya 1 ditambah 0 sama dengan 1, di mana 1 ini didapatkan dari W1 pada perubahan atau bobot bias ini. Nilai 1 ini ditambah dengan 0, di mana 0 ini berasal dari 0 ini. Maka hasilnya adalah 1. Lalu juga ada 1 ditambah 1, di mana 1 ini didapatkan dari ini. W1 pada pola kedua. Ditambah dengan
1 dari B1 pola 1 pada tabel bobot atau bias baru ini. Maka dapatkanlah hasilnya sama dengan 2. Lalu 1 ditambah 2, 1 yang berasal dari pada tabel perubahan bobot atau bias ditambah dengan 2 yang berasal dari 2 ini pada pola kedua. 1 ditambah 2 sama dengan hasilnya 3. Sampai hasilnya ditemukanlah bobot 25 yaitu bernilai 1, 2, dan 3. Lalu juga ada B yaitu 1, 2, dan 3. Maka ditemukanlah hasil dari tabel ini secara rinci atau ringkasnya yaitu sebagai berikut. Lalu pada akhir atau pola ketiganya kita tandai dengan warna merah, di mana pada angka yang berwarna merah ini akan kita lanjutkan pada proses pengujian. Maka selanjutnya yaitu kita lakukan dengan proses pengujian, di mana pada proses pengujian ini terdapat tabel masukan, tabel bobot atau bias baru atau akhir. Tabel masukan ini berasal dari soal tadi, lalu pada tabel bobot atau bias baru atau akhir ini berdasarkan dari pada proses pelatihan tadi, di mana angka terakhir yang telah kita warnai warna merah tadi. Kita masukkan semua angka ini dari pola 1 sampai pola 3. Semua angkanya sama, di mana angka ini yang berasal dari angka terakhir atau angka bobot terakhir yang kita warnai warna merah tadi. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita mencari netnya, di mana netnya itu adalah ada 1 sampai 25, lalu ada dari pola 1, 2, dan 3. Juga ada pencarian net dan juga fungsi aktivasinya. Lalu untuk langkah pencariannya yaitu untuk net atau satunya yaitu rumusnya 1 dikali 3, di mana 1 dikali 3 ini berdasarkan dari 1 ini dikali dengan 3 ini. Disesuaikan ya dengan pola 1 dan pola 1 ini. Maka hasilnya ditemukanlah dengan 3. Lalu untuk pola keduanya yaitu 1 dikali 3, di mana 1 ini pada pola kedua dikali dengan 3 ini. Maka hasilnya ditemukanlah 3. Lalu untuk rumus ketiganya yaitu 1 dikali 3, di mana 1 ini pada pola ketiga ya 3 dikali dengan 3. Maka ditemukanlah hasilnya yaitu 3. 1 dikali 3. Sampai kita pencarian yaitu 25, di mana hasilnya yaitu 3, 3, dan 3. Lalu untuk penemuan netnya yaitu rumusnya ini 3, di mana 3 ini, awal 3 ini berasal dari B. 3 ditambah dengan 1 kali 3, yaitu 1 dikali 3. Lalu ditambah 1 dikali 3 ini, untuk bobot kedua. Lalu ditambah 1 dikali 3, lalu ditambah 1 dikali 3, dan 1 dikali 3, sampai dengan 1 dikali 3 untuk B. Disesuaikan kita untuk pola pertama ini ya. Maka ditemukanlah hasilnya yaitu 66. Dan untuk selanjutnya yaitu rumusnya sama saja seperti ini, yaitu pada pola kedua ya 1 dikali 3, 3-nya sama pada rumusnya, yaitu pertama kita tuliskan yaitu nilai B-nya 3, lalu 1 ditambah 3 dikali 3, 1 dikali 3 berderet sampai dengan B, yaitu 1 dikali 3. Maka ditemukanlah hasilnya yaitu 60. Lalu untuk pola ketiganya ditemukanlah hasilnya dengan nilai 68. Dari net ini kita tentukan fungsi aktivasinya, di mana untuk
nilai di mana lebih dari 0 sama dengan 1. 66 ini lebih dari 0, maka fungsi aktivasinya yaitu bernilai 1. Begitupun untuk 60 bernilai 1 karena lebih dari 0. Dan 68 bernilai 1 karena lebih dari 0. Maka ditemukanlah fungsi aktivasinya yaitu 1, di mana fungsi aktivasi ini sama dengan nilai target nih, yaitu bernilai 1. Maka dapat disimpulkanlah dari hasil pengujian ini di mana Y sama dengan T. Dan di mana dari Y dan T yang sama ini, maka dapat disimpulkanlah bahwa JST ini mengenali pola angka yaitu 5, 0, dan 9. Lalu langkah terakhir yaitu kita lakukan pengujian pada data baru, di mana pada proses terakhir ini kita lakukan dengan pengujian data baru, di mana di sini ada pola baru, yaitu pola 1, pola 2, dan pola 3, di mana ketiga pola ini berbeda dari pola pada sebelumnya, di mana pada pola sebelumnya yaitu berangka 5, 0, dan 9. Lalu pada pengujian data baru ini kita buat pola angka baru yang berbeda dari pola sebelumnya. Langsung saja dari ketiga pola ini kita buat tabel penyelesaiannya. Dari pola ini kita buat tabelnya. Lalu langkah kedua yaitu bobot atau bias baru atau akhirnya ini berdasarkan dari bobot atau bias pada pola sebelumnya, di mana 3 ini sampai 3B ini yaitu berasal dari angka atau bobot akhir yang kita warnai warna merah tadi, atau dari pola angka sebelumnya. Lalu ada netnya. Net ini kita sesuaikan dengan tabel dari soal data baru ini, di mana 3 ini didapatkan dari 1 dikali dengan 1 dikali dengan 3, maka ditemukanlah hasilnya 3. Lalu 3 ini didapatkan dari 1 pada pola 2 ini dikali dengan 3 pada pola 2 ini. Maka ditemukanlah hasilnya 3. Sampai dengan ditemukanlah akhirnya 25 ini yaitu bernilai 3, 3, dan min 3. 25 ini ya, ini 1 dikali 3 hasilnya 3. 1 ini 1 dikali 3 hasilnya sama dengan 3, disesuaikan dengan 25 ini. Lalu 1 dikali 3 X 25 dengan bobot atau W 25, min 1 dikali 3 hasilnya min 3. Lalu netnya yaitu kita rumusnya sama pada rumus sebelumnya yang digunakan, yaitu maka ditemukanlah hasilnya net untuk pola 1 yaitu 54, pada pola 2 ditemukan 48, dan pada pola 3 yaitu bernilai 38. Dan untuk fungsi aktivasinya sama pada fungsi aktivasi sebelumnya atau pola sebelumnya, yaitu jika lebih dari 0 maka fungsi aktivasinya sama dengan 1. 54 ini lebih dari 0 maka bernilai 1. 48 ini lebih dari 0 maka bernilai 1. Lalu 38 ini lebih dari 0 maka bernilai 1. Maka ditemukanlah fungsi aktivasinya yaitu 1, 1, 1, di mana fungsi aktivasi pada pola atau data baru ini sama dengan target dari data baru ini. Maka bisa kita simpulkan bahwa dengan menggunakan bobot dan bias baru dari hasil proses pelatihan, maka hasil pengujian jika ada data baru atau pola berbeda dengan data pelatihan dan pengujian, maka data baru tersebut dikenal sebagai pola 5, 0, dan 9. Dari proses pengujian data baru ini nilainya sama saja, yaitu di mana Y sama dengan T. Dan JST mengenal pola angka tersebut yaitu
5, 0, dan 9.